Salah satu hal kebijakan yang kami ambil pada 2 hari yang lalu adalah membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Daripada makin bertumpuk mereka tidak bayar tunggakan dan tidak bayar pajak tahun 2025, saya lebih memilih untuk memotong cerita masa lalu tetapi membangun cerita masa depan. Siap, siap Kang Deddy. Iya Kang Deddy. Saya rencana kan bagus tuh Kang. Pertama, selama ini kan tunggakan itu hanya tercatat membebani pembukuan kita. Ya kan? Selalu potensi. Sedangkan masyarakat nggak bisa melunasi pajaknya. Nah, akhirnya tidak bayar terus menumpuk. Nah, insya Allah kami sedang merancang itu. Saya komunikasi dengan staf-stafnya Kang Deddy. Ya. Nanti saya kasih nomor itunya orang di Bapendanya. Iya Bapenda, sudah ngobrol mereka. SK-nya saya kirim aja saya kirim ke Gubernur SK-nya. Oh siap, atur nun Kang. Dimana posisinya adalah bahwa pajak bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir 2,8 triliun. Masyarakat kita belum membayar pajak. Kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Syaratnya kan pajak berjalan itu harus dibayar. Jadi dia datang itu harus bayar pajak berjalan yang 1 tahun yang 2025, maka pajak yang piutangnya akan kita hapus. Tapi kita kasih batas waktu. Okay? Salah satu hal kebijakan yang kami ambil pada 2 hari yang lalu adalah membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Mungkin orang akan bertanya, kenapa harus mengorbankan tunggakan yang mungkin bisa mencapai sekitar 30 triliun tunggakan. Tetapi justru saya melihat terbalik, mereka tidak membayar itu karena tidak mampu membayar tunggakan yang lalu. Akhirnya makin bertumpuk. Daripada makin bertumpuk mereka tidak bayar tunggakan dan tidak bayar pajak tahun 2025, saya lebih memilih untuk memotong cerita masa lalu tetapi membangun cerita masa depan. Dan bisa dilihat hari ini progres orang menjelang Lebaran biasanya sepi ke kantor Samsat, hari ini penuh sesak sejak pagi dan kenaikannya mencapai 30-40%. Saya yakin dalam setahun ke depan sisa waktu sekitar 9 bulan, justru pajak kendaraan bermotor akan mengalami lonjakan, prediksi saya sekitar 30% kenaikan pendapatan. Dan harapannya adalah ini memberikan implikasi pada membangun infrastruktur, dan saya katakan yang akan menjadi fokus ke depan setelah infrastruktur jalan provinsi adalah infrastruktur jalan kabupaten kota. Jalan kabupaten kota harus mendapat perhatian ke depan mengingat dana alokasi khusus untuk infrastruktur jalan itu hari ini hilang. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang keras, upaya-upaya yang luar biasa untuk menjawab seluruh tantangan kebutuhan masyarakat. Dan kami sampaikan kami sedang menyiapkan sistem setelah tanggal 6 Juni nanti mudah-mudahan sistemnya bisa berjalan, motor dan mobil yang tidak bayar pajak tidak bisa lagi jalan di jalan-jalan Provinsi Jawa Barat. Sistemnya lagi kita rumuskan mudah-mudahan bisa diterapkan.